coba konversi kompor gas ke kompor listrik. PLN mengklaim dapat menghemat APBN. Bagaimana tanggapan masyarakat? Program konversi dari dibatalkan. Benarkah demikian? Di Indonesia ini kebijakan ekonomi yang menguntungkan kok sepertinya bisa dengan mudah tergusur oleh kepentingan politik ya. Kita bisa lihat contohnya baru-baru ini pada keputusan penghentian program konversi kompor gas ke kompor listrik yang sebenarnya udah dirancang dari 3 tahun lalu. Program itu punya tujuan untuk memangkas beban subsidi dan tentunya dengan alasan ramah lingkungan. Gambaran besar rencana program pengalihan ini punya tujuan untuk membawa Indonesia bebas emisi karbon pada tahun 2060. Tapi tiba-tiba berbagai hantaman narasi negatif yang menyudutkan program konversi ini, ditambah kebijakan BBM yang membuat kepuasan publik terhadap presiden menurun, membuat pemerintah untuk akhirnya menjawab keresahan publik dengan membatalkan kebijakan konversi kompor listrik. Jadi sebetulnya pemerintah tuh ngambil kebijakan ini demi kepentingan umum atau sebatas demi warisan politik. Kenapa kebijakan konversi tungku listrik ini punya efek besar terhadap emisi karbon? Karena ini nih ya, rata-rata 1 kg LPG atau gas minyak cair itu mengeluarkan 840 karbon dioksida atau CO2. Nah, volume gas buang secara keseluruhan makin meningkat dengan memasukkan elemen moda transportasi. Sebagai gambaran, kebanyakan mobil pribadi itu mengeluarkan 310 gram CO2 per kilometer dari moncong knalpot mereka. Nah, disinilah keuntungan kompor listrik. Tungku setrum ini secara teori nol emisi karbon. Akhir tahun lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 2 juta rumah tangga menggunakan kompor listrik pada tahun 2022, sebelum menyetop impor LPG pada 2027. Tapi, alasannya bukan melulu soal lingkungan. Pemerintah baru betul-betul bergerak setelah anggarannya semakin cekak. Karena subsidi LPG membebani anggaran negara lebih dari 300 triliun sejak 2017. Penjualan LPG 3 kg yang bersifat terbuka membuat uang negara itu bebas dinikmati masyarakat menengah ke atas. Dengan perhitungan harga minyak mentah dunia 100 US dollar per barrel, kebutuhan subsidi LPG untuk rumah tangga menembus 127 triliun di tahun 2022 ini. Bandingkan dengan anggaran bantuan operasional sekolah yang kurang dari separuhnya yang hanya 51,6 triliun untuk 217.000 sekolah seantero negeri. PLN sudah menguji coba penggunaan kompor listrik di 2.000 rumah tangga di Solo dan Denpasar. Pelanggan dengan daya 450 dan 900 volt ampere itu dibekali kompor induksi berdaya 1000 watt berikut wajan, panci, dan kukusan. Hasilnya ternyata lumayan bermanfaat. Biaya masak jadi 10 hingga 15% lebih murah dibandingkan menggunakan LPG 3 kg. Dari sisi keuangan negara, program konversi ini punya potensi penghematan hingga 330 miliar per tahun lewat 300.000 kompor listrik. Itu baru 300.000 kompor listrik. Angka itu merupakan jumlah pengadaan kompor elektrik yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu pada tahun ini untuk menggantikan kompor gas bersubsidi. Nah, pada akhirnya, keputusan pemerintah yang tiba-tiba membatalkan program konversi kompor gas ke kompor listrik jadi langkah sia-sia dan merugikan. Apalagi alasannya semata menyelamatkan citra politik. Bukannya menimbang hasil uji coba di lapangan, pemerintah justru terbawa narasi sesat yang menyebutkan bahwa kompor listrik bakal semakin membebani tarif listrik. Isu liar pun merembet menjadi hoax penghapusan sambungan layanan listrik 4,5 dan 900 volt. Sehingga Jokowi dianggap tak berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Reaksi publik ini dianggap makin merugikan pemerintah setelah tingkat kepuasan publik terhadap presiden turun 9,7% seusai kenaikan harga bahan bakar minyak pada bulan lalu. Dari pengenalan, uji coba, dan penarikan kebijakan tungku listrik oleh pemerintah Jokowi saat ini, sepertinya politik diartikan secara sempit ya. Mungkin politik dianggap semata sebagai upaya mempertahankan popularitas, bukan untuk memfasilitasi kepentingan orang banyak. Bagaimana menurut kalian? Saya yakin banyak yang masih ragu dengan kebijakan ini pada awalnya. Dan itu tidak apa-apa.
Perbedaan pendapat baik untuk diskusi untuk bertujuan mencari solusi. Silakan tulis di kolom komentar tentang kebijakan kompor listrik yang tidak jadi ini. Mungkin ada kasus-kasus sebelumnya yang ingin dibahas? Tuliskan di kolom komentar. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.